Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah imun ya. Dan gampang sakit ya, waspadai tanda-tanda imun lemah ya. Ya sobat sekalian yang dirahmati Allah ya, memang imunitas itu hal yang sangat penting buat tubuh untuk melindungi dari penyakit ya. Nah masalahnya kalau imun kita itu bisa lemah ya, itu kemungkinan besar pasti akan banyak sekali virus, bakteri, radikal bebas dan senyawa itu yang akan tetap aktif ya, menyerang tubuh ya. Nah tanda-tanda imun lemah itu penting diketahui ya, karena pasalnya orang-orang yang memiliki sistem imun lemah itu mungkin lebih rentan mengalami infeksi dengan gejala yang parah. Nah kemudian kita ketahui imun yang terlalu sering bekerja dapat menyebabkan seseorang alergi, asma, dan eksim. Alih-alih melindungi tubuh, imun yang bermasalah bisa berpotensi menyerang senyawa baik yang dan organ sehat lainnya ya. Kondisi ini dikenal dengan gangguan autoimun ya, seperti rheumatoid arthritis, diabetes tipe 1, penyakit celiak, lupus, multiple sclerosis, dan psoriasis dan psoriatic arthritis ya. Jadi autoimun itu memang harus diwaspadai ya, karena kalau sudah bermasalah itu berpotensi menyerang senyawa baik yang sehat, senyawa baik dan organ sehat lainnya. Nah, ada tanda-tanda imun yang bisa kita jadikan acuan supaya kita bisa mengukur diri kita itu, imunitas kita itu rendah atau baik gitu ya. Yang pertama ya, ini dikutip dari WebMD ya. Tanda-tanda imun lemah yang harus diwaspadai ya. Ada 8. Yang pertama yaitu tangan dingin ya. Dari kita yang sering merasakan tangan dingin ya, tentu saja kita tidak boleh mengambil sepele ya. Bisa saja kalau itu terus-menerus dan berkelanjutan, bisa saja tanda-tanda imun kita itu rendah gitu ya, imun kita itu lemah ya. Nah jika pembuluh darah meradang, jari tangan dan kaki, telinga serta hidung akan lebih sulit untuk tetap hangat pada suhu tubuh normal ya. Nah bahkan bagian tubuh tersebut bisa berubah menjadi putih lalu biru karena aliran darah yang tidak normal ya. Dalam dunia medis hal ini disebut dengan Raynaud's phenomenon akibat gangguan sistem imun ya. Penyebab lain dari kondisi Raynaud's phenomenon adalah kebiasaan merokok, penggunaan obat resep, dan penyakit yang mempengaruhi arteri. Artinya hindari rokok ya, untuk supaya misalnya tanda tangan dingin itu tidak muncul ya. Yang kedua adalah masalah buang air ya. Apakah bisa menjadi tanda-tanda imun rendah? Iya ya, kalau diare atau konstipasi, sembelit itu muncul karena penumpukan bakteri dan virus sehingga sistem imun kita itu terpaksa harus bekerja tidak normal ya. Nah masalah ini itu berlangsung 2-4 minggu, artinya kita harus waspada ya. Kalau itu berlangsung sampai 2-4 minggu, tanda peringatan bahwa sistem kekebalan tubuh itu dapat merusak lapisan usus kecil dan mengganggu kinerja saluran pencernaan. Yang ketiga ya, tanda-tanda imun kita lemah adalah mata kering ya. Nah pengidap autoimun ya, autoimun yang lemah itu ya, biasanya memiliki gejala penyerta seperti mata kering ya. Jadi tidak hanya tubuh kita yang mempunyai kondisi yang drop ya, tetapi mata kering itu juga menjadi penyerta ya. Nah kondisi ini biasanya membuat perasaan tidak nyaman ya, layaknya pasir atau partikel lain masuk ke dalam mata. Kemudian mata itu akan iritasi disertai dengan rasa nyeri, kemerahan, dan muncul cairan berserat. Bila dibiarkan, kualitas mata menurun dan penglihatan menjadi buram. Yang keempat adalah kelelahan ya. Tanda-tanda autoimun atau imun kita lemah itu kelelahan. Kalau kita sering lelah ya, dan itu berlangsung terus-menerus, itu bisa jadi salah satu tanda imun kita lemah ya. Kelelahan setelah berolahraga ataupun menjalani aktivitas yang berat adalah kondisi yang normal. Namun rasa lelah yang berlebihan ya, bisa berarti sesuatu terjadi pada kekebalan tubuh ya. Nah, biasanya muncul ini
seperti tidur tidak nyenyak ya. Ketika kita sering tidak nyenyak ya, otomatis akan muncul kelelahan, dan itu bisa saja kalau terus-menerus bisa salah satu tanda imun kita lemah atau autoimun. Yang kelima adalah tanda imun kita lemah adalah ruam ya. Kondisi gatal, kering, dan mata merah di kulit adalah gejala umum dari peradangan tubuh karena sistem imun lemah ya. Di beberapa kasus ya, orang dengan penyakit lupus ya sering mengalami ruam berbentuk kupu-kupu di hidung dan pipi mereka ya. Yang keenam ya, tanda imun kita lemah yaitu rambut rontok ya. Jadi memang penyertanya banyak sekali ya, tidak hanya tubuh kita yang kelelahan ya, tubuh kita yang drop ya, tetapi juga tidak hanya mata kering, tetapi juga rambut ya. Rambut yang sehat dan kuat adalah dambaan kita semua, tentu saja baik laki atau perempuan, tetapi kekebalan tubuh yang buruk itu dapat mengganggu pertumbuhan folikel rambut dan kerontokan ya. Kondisi dinamakan alopecia areata ya. Jumlahnya berbeda-beda setiap orang, dan kondisi tersebut memungkinkan besar rambut itu tidak dapat tumbuh lagi ya, sehingga pengidapnya mengalami kebotakan permanen ya. Jadi kebotakan permanen itu ya salah satunya autoimun kita yang lemah ya. Yang keenam adalah sering kesemutan ya. Setiap orang ya, pastilah semua orang di dunia ini pernah mengalami kesemutan atau mati rasa di kaki atau tangan atau bagian lain yang terasa seperti kesemutan ya. Umumnya biasa saja ya. Posisi duduk dan tidur yang salah itu sampai-sampai membuat saraf tertekan dan aliran darah tidak lancar, menyebabkan sensasi kesemutan itu mengalir di bagian tubuh tertentu. Namun jika terlalu sering ya, harus diperiksa ke dokter ya, karena bisa jadi ini peluang kondisi tersebut indikasi gangguan sistem imun ya. Yang terakhir, yang ke-8 ya, tanda-tanda imun kita lemah yaitu perubahan berat badan ya. Nah, angka timbangan badan yang turun mungkin jadi kabar baik bagi orang yang sedang menjalankan diet, tetapi berat badan yang berubah drastis ya, yang tidak normal ya, tanpa alasan jelas merupakan salah satu gejala kerusakan kelenjar tiroid yang menyebabkan penyakit autoimun. Ingat, tanda-tanda imun lemah di atas ya bukan penyebab pasti dari gangguan ya, tetapi kita tetap ya, yang tadi 1-8 itu bukan penyebab pasti ya, tetapi kita harus ketika ada gangguan tubuh kita yang sifatnya drastis ya, yang tidak normal, kita harus memeriksakan ke dokter gitu ya. Dan yang paling penting ya, imun itu memang dalam hal ini sangat menjadi panglima dalam tubuh kita untuk supaya tubuh kita itu tetap fit ya. Kalau tidak fit ya, kita tidak bisa menjalankan aktivitas normal ya. Oleh karena itu, yang sering saya rekomendasikan tentu saja konsumsi juga produk kesehatan yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan karena mempunyai propolis premium ya adalah Turkish Propolis Turkiya ya. Yang ini yang merah ya adalah Turkish Propolis Turkiya, produk premium karena sudah memakai nanoteknologi. Apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit, termasuk juga imunitas ya. Ini berasal dari Turki ya. Kita ketahui Turki merupakan negara penghasil terbesar madu kedua ya, otomatis produksi propolisnya juga melimpah. Manfaatnya juga luar biasa ya, selain untuk penyakit medis ya, imunitas, stamina, juga bisa mengatasi penyakit non medis gitu ya. Kemudian untuk kolesterol ya, asam urat, diabetes, stroke ya, luka ringan, batuk pilek, tumor, mah, kanker, ginjal ya, jantung ya, sinusitis paru-paru dan lain sebagainya. Jadi ini ya, biasa kita sebut sebagai produk kesehatan sapu jagat ya, karena dapat mengatasi berbagai macam penyakit ya. Kemudian varian selanjutnya yang biru yaitu Turkish Propolis Turkiya Brain ya. Manfaatnya ya sesuai namanya brain ya, manfaatnya brain ya, otak ya. Manfaatnya memberikan nutrisi pada otak. Kemudian dapat meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya. Kemudian dapat membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening ya.
Kemudian dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan Turkish Problem Survey antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI ya. Ini ya, sertifikat dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association ya. Juga mengandung flavonoidnya sangat tinggi ya. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan Turkish Problem Survey sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam ya. Untuk terapi berat, misalnya untuk kolesterol, diabetes, stroke, jantung, itu 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh ya, stamina, dengan konsumsi rutin Turkish Problem Survey. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee, atau bisa juga di Bukalapak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.